Sudah cukup lama Ajeng berada di ruang ICU. Dia tidak mau kembali ke ruangannya meski ibunya serta perawat membujuknya untuk keluar dari sana. Dia hanya duduk diam di kursinya sambil menggenggam tangan Raka. Sesekali dia mengusap lengan serta wajah Raka yang tampak begitu damai dalam lelapnya. Air matanya tak lagi turun, namun matanya yang sembab serta tatapan matanya yang kosong itu sudah mewakili perasaan Ajeng saat ini. Mau sampai kamu nggak mau buka mata Mas? Apa aku harus nungguin kamu kayak di novel-novel itu yang suaminya kritis sampai berbulan-bulan? Kalau gitu aku cabut ucapanku yang tadi aja Mas. Aku belum mau kasih kesempatan ke kamu. Lagian waktu 3 bulan yang kamu minta masih sisa 2 bulan. Kalau kamu nggak bangun, waktunya semakin hari semakin berkurang. Kamu nggak akan punya kesempatan lagi. Kamu mau kayak gitu? Ancam Ajeng dengan suaranya yang bergetar. Ajeng hanya ingin memancing alam bawah sadar suaminya saja. Dia yakin kalau dalam lelapnya itu, Raka pasti mendengar semua ucapannya. Lagian, kenapa sih kamu mengorbankan diri kamu buat aku? Harusnya kan biarin aja, biar kita cepat cerai terus kamu bisa nikah sama Ratna. Apa kamu pikir kalau kamu berkorban kayak gini, aku lulus sama kamu gitu? Ajeng menyentuh pipinya yang kembali basah. Air matanya kembali turun. Dia kira air matanya sudah mengering tadinya. Tapi ternyata stoknya masih banyak. Kalau kamu mau kita tetap sama-sama. Bangun sekarang, kamu lari dari kegelapan di sana. Lihat aku di sini, cari aku. Genggam tangan aku Mas, bisik Ajeng pada Raka. Apa kamu nggak mau kita sama-sama lagi? Kamu nggak mau dengar gimana perasaan aku yang sebenarnya? Ajeng terus mencoba bicara pada Raka meski tak ada respon sama sekali. Ingat ya Mas, aku minta cerai karena aku mau bahagia. Bukan malah nungguin kamu yang kayak gini. Lebih baik lepasin aku sekarang juga biar aku bisa bahagia sama orang lain. Ajeng yang kesal sendiri akhirnya beranjak dari kursinya. Dia sebenarnya juga sakit saat mengucapkan kata yang bertentangan dengan hatinya. Tiit, bunyi EKG yang terhubung dengan tubuh Raka tiba-tiba berbunyi dengan panjang dan terlihat menunjukkan garis lurus. Dokter, Ajeng berteriak panik sambil menekan tombol di atas ranjang Raka untuk memanggil dokter. Ada apa Bu? Dokter, tolong suami saya dokter, tubuh Ajeng bergetar karena ketakutan. Lututnya lemas sampai ingin sekali luruh ke lantai saat ini. Dia benar-benar tak mau kehilangan suaminya. Ibu tenang dulu ya, mari ikut saya keluar. Biar dokter menangani suami ibu dulu, Ajeng yang sudah lemas dibantu keluar oleh seorang perawat. Ajeng ada apa? Raka kenapa? Rahayu dan Sinta menghampiri Ajeng yang tampak begitu syok. Mereka juga terkejut saat dokter dan perawat berlarian masuk ke dalam ruang ICU. Ajeng juga hanya menggelengkan kepalanya saja karena dia benar-benar tak tahu apa yang terjadi. Sabar Nduk, kita berdoa buat suamimu, Rahayu memeluk putrinya itu. Ya Allah hamba mohon selamatkan suami hamba, Ajeng terus melakukan doa untuk Raka yang sedang berjuang di dalam sana. Begitupun dengan Rahayu, Sinta dan Rizal yang ikut berada di sana untuk menemani Ajeng dan Raka. Bayu, Ajeng, gimana keadaan anakku? Perhatian mereka teralihkan pada kedatangan sepasang parubaya yang terlihat panik dengan tangisannya. Sabar Bayu, Raka sedang ditangani di dalam sana, Rahayu memeluk besannya yang baru saja datang langsung dari Sydney. Ya Allah Raka, kenapa jadi seperti ini huhuhu, Tari menangis tergugu di pelukan besannya. Maafkan Ajeng Bu, Pak, semua ini salah Ajeng. Tari menjauhkan diri dari Rahayu. Dia sampai tidak menyadari keadaan menantunya yang juga terluka saat ini. Ini bukan salah Munduk, jangan salahkan dirimu Yo. Ajeng memeluk ibu mertuanya. Tangisnya semakin menjadi saat ibu mertuanya itu tak menyalahkannya sama sekali. Tari justru mengusap lembut kepala Ajeng yang membuatnya semakin sedih. Benar kata ibumu Ajeng. Kita berdoa saja untuk suamimu, Ugu pun sama bijaknya dengan Tari. Kedua mertuanya itu memang bersedih atas keadaan putranya, tapi mereka berusaha untuk tetap tenang dan tidak saling menyalahkan. Mereka semua terdiam di ruang ICU. Semuanya menundukkan kepalanya sambil terus berdoa. Menunggu dokter yang masih belum keluar dari ruang ICU sampai saat ini. Hal itu tentu saja membuat semuanya semakin cemas. Apa yang sebenarnya terjadi pada Raka sampai dokter begitu lama memeriksanya? Dokter, Tari lebih dulu berlari menghampiri dokter dan perawat yang keluar dari ruang ICU. Gimana keadaan putraku dok? Dengan kakinya tang terlatih, Ajeng ikut mendekati dokter tadi. Alhamdulillah, pasien sudah berhasil melewati masa kritisnya. Pasien juga baru saja sadarkan diri. Biar dipindahkan dulu ke ruang rawat baru boleh ditemui.
Permisi. Terima kasih banyak dokter. Alhamdulillah, gumam Ajeng dengan tangis harunya. Tubuh Ajeng rasanya begitu ringan saat ini. Seakan-akan beban di bahunya menghilang begitu saja. Doa kita semua didengar oleh Allah, Rahayu dan Sinta sama-sama memeluk Ajeng. Beberapa saat berlalu, Raka sudah dipindahkan ke ruang rawat. Mereka semua juga ikut masuk ke dalam ruangan itu tak terkecuali Ajeng. Tapi dia hanya berdiri di belakang Rahayu saat Tari dan Puguh melihat keadaan Raka lebih dulu. Ajeng merasa takut, dia begitu merasa bersalah karena menyebabkan Raka seperti itu. Raka, ibu lega akhirnya kamu bisa kembali lagi sama kami nak, Tari mengusap kepala Raka yang terpasang perban. Raka nggak apa-apa bu, ucap Raka dengan suaranya yang lemah. Ajeng mana bu, di mana istriku? Yang Raka cari sejak tadi hanyalah istrinya. Sesungguhnya dia berharap jika istrinya yang ia lihat pertama kali. Ajeng, Tari menoleh ke belakang melihat keberadaan Ajeng. Si Ninduk, suamimu mencarimu. Raka yang masih berbaring kemah melirik ke samping namun tak dapat melihat keberadaan istrinya karena mata kanannya bengkak sampai membuatnya tak bisa melihat ke kanan. Dekati suamimu, dia mencarimu. Dia pasti mengkhawatirkanmu, bisik Sinta. Ajeng mulai mendekat, dia sedari tadi menahan diri untuk tidak menubruk dada suaminya yang penuh luka untuk memeluknya. Mas, lirih Ajeng, suaranya mulai bergetar karena perasaannya yang campur aduk. Raka menoleh ke samping dengan perlahan ketika Ajeng memanggilnya. Mas, lirih Ajeng, suaranya mulai bergetar karena perasaannya yang campur aduk. Raka menoleh ke samping dengan perlahan ketika Ajeng memanggilnya. Ajeng, istriku, Raka menggerakkan tangannya ingin meraih Ajeng. Tapi dengan cepat Ajeng bergerak maju untuk menyambut tangan suaminya. Aku di sini mas, Ajeng memaksakan diri untuk tersenyum. Tapi nyatanya tidak bisa. Hik, maafkan aku mas. Ayo kita keluar, beri mereka berdua waktu dulu, ajak Puguh pada semuanya menyisakan Raka dan Ajeng berada di ruangan itu. Jangan nangis, mas nggak apa-apa, gimana sama kamu, apanya yang luka? Suara Raka masih begitu kecil dan lemah. Ajeng tahu pasti suaminya itu masih merasakan sakit yang teramat sangat pada tubuhnya. Tapi dia malah menanyakan bagaimana keadaan Ajeng yang jelas-jelas sehat-sehat saja. Aku nggak apa-apa mas, tapi gara-gara aku mas jadi kayak gini. Kenapa juga mas malah menyelamatkan aku? Ajeng menyembunyikan tangisnya dengan menelungkupkan wajahnya di tangan Raka. Karena kamu istri mas nggak mau kamu kenapa-napa, Raka mengusap pucuk kepala Ajeng. Tapi semua ini gara-gara aku mas. Andai saja aku nggak egois, pasti kamu nggak akan kayak gini. Udah jangan nangis, mas nggak apa-apa kok. Ajeng mengangkat kepalanya, ingin sekali dia marah pada suaminya itu. Bagaimana mungkin dia mengatakan tidak apa-apa padahal seluruh tubuhnya terluka begitu. Ini pasti sakit banget, Ajeng mengusap kepala Raka. Kemudian turun menuju bahu dan lengan Raka. Lebih sakit kalau ditinggal kamu, sahut Raka dengan senyum tipisnya. Nggak usah gombal deh. Masih sakit gini kok banyak omong. Kesal Ajeng namun marahnya kali ini tak berarti apapun. Mas nggak bohong sayang, tadi Syah, Raka memegang dadanya yang tiba-tiba nyeri. Tuh kan, Ajeng panggil dokter bentar, nggak usah sayang, Raka lebih dulu menahan tangan Ajeng. Tadi mas merasa ketakutan, mas ada di ruangan yang begitu gelap, nggak ada siapapun, mas juga nggak bisa melihat kamu. Tapi mas dengar suara kamu, mas ikuti ucapan kamu, mas lari dari sana untuk cari kamu. Sampai mas ketemu sebuah tempat yang begitu indah, di sana ada kamu yang mengulurkan tanganmu. Mas empat ragu kak. Udah cukup mas, potong Ajeng. Dari yang suaminya ceritakan itu, Ajeng yakin kalau suaminya memang mendengar apa yang Ajeng katakan di bawah alam sadarnya. Nggak usah dilanjutkan, apa yang kamu pilih udah benar. Kamu memang harus genggam tanganku kayak gini. Kalau sampai kamu tadi memilih melepasnya dan nggak kembali lagi, jangan salahkan aku kalau kita benar-benar berakhir, Ajeng mengusap ujung matanya yang basah dengan cepat. Apa maksud kamu sayang? Tadi aku benar-benar genggam tangan kamu dan kembali lagi ke sini. Jadi itu artinya? Iya mas, aku memaafkanmu, aku memilih bertahan. Aku mau melanjutkan pernikahan kita. Tujuanku menemui kamu memang untuk mengajak kamu pulang, tapi malah berakhir kayak gini. Raka meraih wajah Ajeng, mengusap lelehan bening itu dengan ibu jarinya. Makasih sayang, makasih banyak karena udah mau kasih kesempatan kedua buat mas. Mas cinta sama kamu sayang. Ajeng yang tak tahan lagi akhirnya menubruk tubuh suaminya. Dia menenggelamkan wajahnya di dada suaminya yang tak tertutup perban. Ajeng juga cinta sama Mas Raka.
Makasih untuk pengorbananmu yang begitu besar Mas. Cukup lama mereka benar-benar larut dalam tangisan penuh kebahagiaan. Raka juga tak malu untuk ikut menumpahkan tangisnya sambil memeluk Ajeng. Udah jangan nangis lagi. Mata kamu udah bengkak. Pasti kamu udah nangis dari tadi kan? Raka mengusap mata Ajeng yang mengajak itu dengan lembut. Gimana nggak nangis kalau aku sadar dari pingsan dan dapati suamiku sedang kritis karena menyelamatkanku. Maaf karena udah buat kamu sedih, Raka menyatukan jari-jarinya pada Ajeng. Ajeng juga minta maaf Mas. Karena keegoisanku justru membuat Mas kayak gini, Ajeng meraba dagu sampai ke rahang Raka yang ditumbuhi jambang. Ajeng juga memperhatikan wajah Raka yang tak sebersih dulu. Nggak apa-apa sayang, dengan begini, Mas justru bisa membuktikan sama kamu kalau Mas benar-benar cinta sama kamu dan nggak mau pisah sama kamu. Iya Mas, Ajeng percaya. Ajeng tersenyum manis pada suaminya. Tangannya juga masih mengusap-usap rahang Raka karena merasa geki dengan jambang yang menusuk tangannya. Kenapa, suka nggak kalau Mas kayak gini? Lebih makokan. Dengan wajahnya yang masih pucat, Raka tersenyum genit pada istrinya. Ih, nggak banget deh. Cibir Ajeng yang membuat Raka tertawa sampai memegang bagian ulu hatinya. Syah, Raka meringis menahan rasa nyerinya. Nah kan, makanya jangan banyak bercanda dulu. Masih sakit juga. Iya sayang, tapi Mas boleh minta sesuatu nggak? Apa, Mas mau minum? Enggak, sini deketan Mas bisikin, pinta Raka yang membuat Ajeng sedikit berdiri dan mencondongkan tubuhnya ke arah Raka. Ajeng juga menyisihkan rambutnya ke belakang telinga agar Raka bisa berbisik di telinganya. Apa Mas? Tanya Ajeng saat telinganya sudah sampai di bibir Raka. Mas cinta banget sama kamu. Jangan minta pisah lagi, kita akan sama-sama selamanya. Kap, blus. Bibir Ajeng mengatup menahan senyum malu di bibirnya ketika Raka mengecup pipinya setelah mengucapkan kalimat manis itu. Gemes banget kamu kalau lagi malu kayak gitu, Raka mencolek dagu Ajeng. Apaan sih, nyebelin deh kamu Mas. Ajeng memilih memunggungi Raka untuk menyembunyikan rona di wajahnya. Loh kok dikasih punggung si suaminya? Harusnya dikis dong sayang. Kan baru masih sakit biar cepat sembuh, rayu Raka. Manja, cibir Ajeng. Manja sama istri sendiri itu nggak ada yang larang. 100% halal. Udah ah Mas, mendingan kamu istirahat dulu. Kamu baru aja sadar malah banyak omong. Matanya juga masih merem satu gitu. Ajeng menahan tawanya saat melihat mata Raka yang bengkak dan otomatis terpejam itu. Iya sayang. Seki bojoku kok galak men, bojone dewe diejek, sekarang istriku kok galak banget. Suaminya sendiri diejek, gumam Raka. Yowes kono golek bojo sing ra galak. Ya udah sana cari istri yang nggak galak. Enggak sayang, ampun. Raka menggenggam tangan Ajeng dengan kedua tangannya. Ya udah cepat istirahat aja. Merem gitu loh biar nggak banyak omong. Heran deh, padahal dulu kayak es batu. Es batunya udah cair karena kehangatan cintamu sayang. Wes tuh Mas, ngomong lagi tak tinggal, ancam Ajeng. Iya sayang Mas diam, tapi temenin di sini ya, jangan pergi. Kalau perlu kamar kamu pindah sini aja biar bisa berdua. Iya, Ajeng gak kemana-mana Mas. Ajeng kembali terlihat lembut. Dia menemani Raka sambil mengusap punggung tangan Raka sampai Raka tertidur.